Bapak dan Ibu sekalian, salam sehat selalu. Pada kesempatan siang hari ini, kita mau melakukan sharing bersama terhadap suasana yang memang hampir seluruh masyarakat Indonesia ya, karena 90% lebih masyarakat Indonesia sebagai seorang Muslim dan sedang menjalankan ibadah puasa. Momentum ini kita jadikan sarana untuk sehat. Bahkan mereka-mereka yang non-Muslim pun memanfaatkan suasana ini sebagai suasana yang ikut berpartisipasi dalam arti untuk mendapatkan manfaat-manfaat tertentu ya, misalnya manfaat kesehatan ataupun manfaat untuk menjaga stabilitas dari emosional tertentu ya, karena mungkin gangguan-gangguan kesehatan ini juga mendapatkan perhatian tingkat dunia. Saat ini masalah-masalah stres atau depresi ini menempati peringkat kedua dengan jumlah yang cukup mengejutkan ya. Di Indonesia aja diperkirakan mendekati angka 11 juta ya, itu angka yang sangat tinggi ya, memang kemungkinan imbas dari adanya pandemi. Oke, itu sudah pernah kita bahas sekilas, tapi nanti mungkin secara parsial atau bagian-bagian tertentu bisa kita review kembali. Bahkan nanti dalam kalau begini kelihatan dalam judul ini itu pun nanti juga akan menyinggung masalah itu. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mulai. Puasa ini selalu memiliki nostalgia tertentu, baik itu masa lalu, masa kanak-kanak, bahkan menjadi satu momentum yang terkadang sangat kita rindukan untuk mendapatkan suasana mungkin suasana primordial di kampung, di desa, di tempat kita mungkin masih kecil ya, sehingga permasalahan pulang mudik itu menjadi suatu fenomena untuk di Indonesia ya, tidak di negara-negara lain, dan itu betul-betul terasanya di Indonesia, Malaysia, Brunei ada sedikit tapi tidak begitu terasa ya. Malaysia juga tidak seberapa, tapi betul-betul terasa itu masyarakat Muslim di Indonesia. Ya, begitu terasa mengesankan puasa ya. Nah, pada era-era tahun 60-an, 70, 80 ya, puasa masih mungkin memiliki pola semacam ini. Artinya ada sesuatu hal ini yang mendapatkan semacam perhatian itu, mengasah sesuatu kepribadian ataupun moralitas ya. Itu dalam hal puasa ini tidak pernah terlepas ya. Nah, ini sekarang ini mulai tergerus ini yang di bawah ini ya, yang momen semacam ini sudah banyak tergantikan dengan adanya perhatian atau bahkan saya lebih cenderung dunia anak-anak terutama remaja itu sudah tersandra pola kehidupannya itu dengan gadget atau HP ya. Sehingga masalah-masalah bagaimana puasa dalam suasana untuk meningkatkan atau mengapresiasi tentang masalah kepribadian, karakter, kebudimanan, ya kemudian solidaritas, dan juga kebaikan-kebaikan lain itu hampir bisa dikatakan tergerus ya. Kenapa? Karena semua interaksi sosial anak-anak dengan anak-anak yang lain, remaja dengan remaja yang lain itu betul-betul sudah ya tereduksi habis-habisan gitu ya. Manusia-manusia sekarang lebih cenderung mengalami semacam interaksi monolog ya. Artinya itu dia ya hanya berinteraksi dengan HP gitu. Dan ini menjadi juga masalah-masalah psikologis maupun sosial ya. Moga-moga dalam puasa sekarang ini kita mencoba untuk minimal bagaimana mengendalikan penggunaan HP dalam artian untuk tujuan-tujuan yang sifatnya sebagai pengganti komunikasi sosial ataupun memperoleh
semacam informasi-informasi ya. Dengan pengendalian ini moga-moga kondisi kita akan lebih baik, karena HP bagaimanapun memiliki pengaruh terutama dalam hal kesehatan, yaitu adanya gelombang elektromagnetik yang mengganggu tentang masalah kestabilan emosional kita sampai ke tingkat kognitif ya, itu mengganggu dari fokus dan konsentrasi. Bapak dan Ibu sekalian, puasa masih juga menjadi semacam sorotan negatif ya. Stigma ini masih juga melekat di beberapa kalangan, terutama mereka-mereka yang masih beraktivitas secara normatif bekerja begitu ya. Ini terkesan mereka lebih letoy, lebih lemah ya. Kemudian juga sering mengeluhkan pusing, bahkan juga ngantuk gitu ya. Nah, ini tentunya kemarin sudah kita bahas. Ini kaitannya dengan memilih pola makan ya yang baik. Bukan berarti harus enak-enak, bukan ya. Tapi bagaimana supaya menyiasati puasa ini betul-betul mendapatkan sesuatu manfaat ya, bukan sebaliknya mendapatkan stigma yang negatif ya. Artinya itu orang puasa menjadi alasan untuk dia malas-malas gitu, ngantuk, sampai ke selalu pusing, selalu mungkin perutnya bermasalah gitu ya. Ya memang ya, nanti akan kita bahas hal itu. Kita mulai dengan masalah bagaimana NG2 ini akan menjadi pendamping, dan itu selalu menjadi agenda rutin bagi saya. Pada momen-momen puasa itu kami melakukan eksplorasi kecil begitu untuk peningkatan dari kualitas, karena sekali lagi jamu tetes ini tidak merupakan formulasi yang sifatnya itu fix stagnan begitu ya, tidak. Ini selalu mengikuti bagaimana kualitas ini harus selalu di-upgrade dan selalu menyesuaikan gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini realitas, dan memang sebenarnya ini manusiawi aja. Seseorang yang puasa ya pasti mengalami kekurangan cairan, tapi ini sebenarnya kan bisa diatur strateginya ya, seperti kemarin sudah kita bahas, misalnya menjelang sahur jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi ya, karena ini kalau makanan yang mengandung lemak tinggi ini pasti akan memperberat proses pencernaan, dan juga harus banyak cairan yang harus diperlukan ya dalam proses pencernaan. Ini risikonya ya pasti akan lemah, ngantuk, dan bahkan dehidrasi ya. Kemudian juga kemungkinan masalah-masalah kekurangan glukosa darah ini ya pasti akan terjadi. Seseorang mudah emosi, ngantuk, pusing. Nanti akan kita bahas ya. Kemudian bagaimana saya melakukan eksplorasi kecil pada lingkungan pondok pesantren, karena mereka di pondok ya, di pondok itu artinya di asrama, jadi saya lebih mudah mengawasi dan bisa mengambil mereka-mereka yang umurnya bisa kita atur range-nya lah gitu ya. Oke, kita lanjut Bapak. Ya, kita puasa memang selalu saja orientasinya itu kepada pencernaan gitu ya. Nah, ini sering diabaikan, dilupakan. Nah, nanti akan kita bahas nih. Kaitannya dengan bagaimana dengan nutrisi ya. Jadi saya tidak membahas dari aspek psikologis, tidak, tapi saya membahas dari aspek nutritional medicine gitu ya. Jadi tidak membahas dari aspek psikologis ya. Nanti mungkin lain kesempatan, dan itu tentu bukan saya yang membahas karena itu bukan kompetensi saya ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita mengenali persis ya dari sekian tahun, karena ini sebenarnya jamu tetes itu sudah kami rintis dari tahun 2002 ya, sudah melakukan penelitian panjang ya untuk bagaimana proses tahap demi tahap ya, yang tadinya awalnya hanya sangat bersahaja gitu ya, hanya prosesnya tergantung pada proses fermentasi ya misalnya. Nah, itu mungkin ya sekitar 20-an tahun yang lalu seperti itu ya, program-program sederhana, tapi kemudian kita sudah muncul, kita sampai processingnya itu sampai ke tingkat processing pada tingkat molekuler ya, dengan tujuan apa?
Ya, tentunya tujuannya adalah meningkatkan efikasi, ya, maupun juga bagaimana supaya daya manfaatnya itu selalu bisa berkembang, ya. Karena sekali lagi kita harus menjawab tantangan jamu ini harus betul-betul saya harapkan atau kita semua mengharapkan menjadi komplementari, ya. Artinya itu pendukung, ya, pendukung untuk perkembangan dari dunia farmasi yang semuanya serba kimiawi, yang saya kira juga masyarakat luas pun juga mulai menyadari bahwa antara side effect dengan efikasinya, ya, daya manfaatnya itu selalu merupakan sesuatu yang memerlukan suatu opsi, ya, suatu pilihan yang lebih sehat lagi. Dan ini jamu akan muncul sebagai komplement untuk bisa melengkapi, ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini saya gambarkan ketika kita awal berbuka, kita mengharapkan, dan itu kemarin sudah sedikit kita sampaikan, ya, walaupun kita tidak kita bahas secara mendetail, dengan tujuan apa? Ya, tujuannya supaya pada saat kita nanti berbuka betul-betul dengan makan besar, artinya makan nasi, suasana dari pencernakan kita sudah terkondisikan. Maksudnya terkondisikan adalah semua cairan, enzim, maupun zat-zat yang diperlukan untuk pencernakan itu sudah bisa terkondisikan, ya, dengan adanya apa? Stimulasi dari cairan N-Citokin-Kona yang diminum pada saat awal kita membuka puasa. Ini penting kita sampaikan karena Bapak dan Ibu sekalian, ternyata nanti dari penelitian bisa terungkapkan betapa manfaat secara pragmatisnya, ya, secara sederhananya manfaat di dalam pencernaan kita. Bapak dan Ibu sekalian, ini sedikit lah, ya, walaupun secara literer hanya kita sampaikan aja sekilas, ya. Jadi aktivitas dalam saluran pencernaan itu apa saja, ya? Ada, ya, ini istilah kedokteran, saya bahasakan secara sederhana. Ini sebenarnya, ya, ini apa, ya, suatu bentuk skematik yang rumit itu, ya, saya sederhanakan aja ada bahasanya. Itu dimulai dengan ingesti, ya. Ingesti itu ketika makanan mulai masuk ke dalam saluran cerna, yaitu tentunya dimulai dari mulut, ya. Karena di dalam mulut itu pun sudah sebenarnya terjadi suatu proses pencernakan, ya. Dikeluarkan beberapa enzim dan tentunya juga di situ secara mekanis, ya, dikunyah untuk memperkecil dari makanan yang ada di dalam mulut tersebut, ya. Kemudian propulsi, ya, itu menelan dan peristaltik. Ya, peristaltik ini penting, ya, karena untuk bisa menggerakkan makanan-makanan tadi sampai ke organ yang utama kita, yaitu organ penyerapan itu di usus halus, ya. Tapi sebelumnya ini tentunya dia melalui tahapan-tahapan dan itu semuanya perannya adalah dari otot-otot pada dinding organ, ya, dari isopagus sampai ke nanti ke bagian lambung sampai ke usus halus sampai usus besar, itu peran peristaltik ini sangat penting. Kemudian digesti mekanik, artinya itu mengunyah, menyampur, ya. Kalau mengunyah tentunya di mulut, ya, menyampur itu di lambung, ya. Terjadi semacam mixing atau penyampuran, ya, dengan beberapa yang kita kenal itu dengan penyampuran dengan HCl, asam lambung, sedemikian rupa, ya, sehingga nantinya terutama protein maupun lemak yang memerlukan waktu agak lama, ya, dibandingkan dengan karbohidrat. Itu karbohidrat biasanya akan lebih cepat untuk diurai atau diperkecil, ya. Kemudian ada digesti kimia, yaitu penguraian makanan atau sering disebut sebagai katabolik. Ini secara hidrolisis, ya, sesuatu makanan yang besar-besar tadi akan diurai menjadi bagian-bagian seperti molekul yang sangat kecil, ya. Nah, ini nantinya apa tujuannya? Untuk mempermudah penyerapan yang dilakukan oleh darah kita yang kemudian nanti akan didistribusikan kepada seluruh sel, jaringan ataupun organ-organ tubuh kita. Ini penting yang nanti akan kita bicarakan sedikit tentang masalah absorpsi, ya, penyerapan.
apakah benar bahwa NGT Kenkona itu memiliki kemampuan atau potensi meningkatkan daya serap atau efisiensi daripada penyerapan nutrisi, tentunya nanti ke darah. Oleh karena itu nanti kita akan melakukan pengujian mengetes darah kita terhadap kandungan glukosa. Nanti bagaimana akan sedikit saya ceritakan karena ini menjadi menarik informasi ini, dan ini sekaligus menjadi semacam pertanda bahwa IMM sebagai perusahaan dan saya selaku formulator memiliki kepedulian yang selalu diperbarui dan selalu mengikuti dari perkembangan ataupun situasi. Pada saat berpuasa kita pun juga akan melakukan suatu eksplorasi sederhana yang dikaitkan dengan bagaimana mendukung kesuksesan kita menjalankan berpuasa, dalam arti kita bisa lebih tawadu, lebih bisa suasananya itu lebih bisa nyaman, bermanfaat, dan juga meningkatkan baik itu kualitas secara kesehatan maupun kualitas secara mental atau dalam hal ini secara spiritual keagamaan. Pada saat-saat awal dari perkembangan COVID dengan vaksinasi, kita pun juga selalu memberikan partisipasinya dengan bagaimana cara produk NG2 Kenkona khususnya ini bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga dengan demikian kita memiliki kontribusi terhadap upaya pemerintah mengatasi masalah pandemi ini, ya, terutama bagaimana nanti vaksin ini supaya bisa berjalan dengan baik, nanti akan kita bahas juga ya lebih mendalam gitu. Oleh karena ini bertahap. Seperti puasa juga demikian. Pada saat awal kita hanya menjelaskan aja secara sederhana kaitan dengan pilihan pola makan, dan pilihan pola makan itu bagaimana pengaruhnya terhadap ya ekspresi ataupun keadaan tubuh kita pada saat puasa gitu ya. Kemudian kita perdalam lagi ya sifatnya tentunya karena ini bukan seminar ya, ini merupakan satu model dari Zoom meeting, ini hanya pemaparan sederhana ya. Jadi tentunya kita tidak bisa melakukan pembahasan yang lebih detail ataupun rinci gitu ya. Hanya paling nanti kita mengupayakan suasana yang dialogis gitu ya, two traffic communication, ada suasana tanya jawab gitu, ini mungkin akan lebih memberikan suasana interaktif yang nyaman. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Ya, ini penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli di beberapa universitas yang cukup representatif gitu ya. Puasa itu diteliti ya, dalam hal ini tentang masalah adanya hormon yang berpengaruh ya, nantinya kaitannya dengan masalah kesehatan maupun juga terhadap perangai ataupun habits ataupun karakter seseorang itu apakah ada dipengaruhi ya. Oleh karena itu yang kita banyakkan diteliti misalnya masalah kortisol gitu ya. Kortisol ini suatu hormon yang dikeluarkan ketika seseorang dalam keadaan lapar gitu ya. Karena puasa kan dikaitkan dengan masalah lapar, itu kan sesuatu yang memiliki konektivitas yang secara langsung diteliti dengan pengaruhnya terhadap hormon dan perilaku nanti. Kemudian insulin. Insulin ini kita ketahui peran normalnya adalah mengubah dari gula darah ya, glukose ini atau glikogen ya, ini menjadi energi tenaga, dan itu merupakan satu kebutuhan yang sangat-sangat vital di dalam metabolisme ataupun proses kehidupan setiap saat di dalam aktivitas seseorang ya. Karena itu nanti juga relevansinya dalam hal ini nanti akan saya kaitkan dengan penelitian atau eksplorasi sederhana yang saya lakukan kaitannya dengan NG2 Kenkona. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Ya, ini penelitian atau eksplorasi kecil yang saya lakukan adalah sekali lagi seseorang yang telah berpuasa, kita mengambil waktu jam 5 sore ya, karena kita dengan jam 5 sore itu
puasa sudah mendekati lebih dari 12 jam ya, pasti tentu akan terjadi tadi seperti yang penelitian sebelumnya itu enzim dari yang dikaitkan dengan merubah gula ya, ini akan menurun ya. Jadi sekali lagi karena dia menurun akan kita teliti bagaimana kaitannya dengan NG2K ya. Kami mengambil 20 relawan santri. Kebetulan kami di Kota Tasikmalaya, kota santri yang dimana kami dengan mudah mendapatkan objek penelitian ini ya. Ini yang kami teliti adalah mereka-mereka yang di asrama ya, itu yang berumur antara 12 sampai 18 tahun. Ya. Kemudian tentu dalam penelitian ini dari 20 orang tadi kita bagi dua ya, yang 10 orang ini sebagai kontrol, artinya mereka tidak kita berikan minuman NG2K ya. Nah, kemudian yang 10 santri kita berikan ya dengan setiap saat itu pada saat dari hari pertama ya, itu dari mulai tanggal 13 itu ini penelitian selama 3 hari ini kebetulan. Jadi mereka yang kita 10 santri tadi pada saat menjelang berbuka ini kita sesuaikan ya, karena umurnya 12 sampai 18 itu kita berikan konsentrasi atau dosisnya itu 15 sampai 25 tetes. Ya, setiap kali minum dilarutkan dalam 1/4 sampai setengah gelas air hangat sebagai pembuka dari puasa dan nanti mengakhiri pada sahur. Sama dilakukan ya. Jadi dilakukan konsumsinya 2 kali setelah 3 hari. Kita amati hasilnya sangat menarik Bapak dan Ibu sekalian. Semua santri yang kita berikan NG2K ini 80% ya. Jadi kalau 10 orang itu 8 orang ya, itu menunjukkan bahwa gula darahnya menunjukkan angka di atas 80, bahkan ada yang sampai 110 ya. Pokoknya range-nya itu antara 10 ke atas ya, sampai 110 itu yang normal ya kalau kita melakukan pengecekan terhadap gula darah puasa ya. Nah, kemudian santri yang kontrol artinya itu mereka yang tidak kita berikan NG2K itu 90%. Artinya itu dari 10 itu 9 orang itu semuanya di bawah angka 75. Artinya itu di bawah angka normal ya. Artinya itu memang betul-betul seseorang yang puasa itu pada jam 5 sore itu betul-betul sudah mengalami penurunan kadar gula darahnya ya. Jadi sekali lagi ini penelitian ini atau eksplorasi kecilnya hanya untuk menunjukkan adakah perbedaan yang signifikan mereka yang mengonsumsi ya, mengonsumsi NG2K dengan yang tidak. Ini ternyata ada perbedaan yang signifikan, bahkan signifikan menyolok ya. Artinya itu semua mereka yang mengonsumsi NG2K dia dalam keadaan stabil ya, artinya itu pasokan gula darah ya di dalam tubuhnya itu normatif saja ya. Ini angka yang semacam ini saya berikan angka normatif ya. Ini angka mereka yang melakukan puasa ya. Artinya itu ketika puasa, setelah habis puasa, pada saat dia belum makan ini ya, diteliti gula darahnya antara 80 sampai 100 ini kondisi normal ya, miligram per desiliter ya. Nah, ini rata-rata yang mengonsumsi NG2K dapat mempertahankan ya kondisi normatif gula darahnya ya. Sedangkan mereka yang tidak mengonsumsi ya, sekali lagi karena ini di asrama makanan dan sebagainya itu semuanya seragam ya, karena memang ini mereka mendapatkan ransum makanan dari ya katakanlah catering yang sama ya. Jadi ini betul-betul menunjukkan bahwa NG2K bisa memberikan tingkat efisiensi penyerapan, dan hal ini diwakili ya, nutrisi diwakili dengan glukosa. Saya jelaskan kenapa kita memilih glukosa ya, karena memang sudah ada metodologinya untuk kita melakukan pengetesan glukosa dengan cara yang sederhana ya. Kita ada suatu medical device yang dimana dengan mudah kita operasikan, dan ini bisa dengan cepat hasilnya langsung bisa kita lihat. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kenapa tadi yang kita teliti glukosa? Karena glukosa ini mempunyai peran sangat penting di dalam aspek yang kaitannya dengan masalah otak dan juga masalah kesehatan secara umum ya. Nah, coba ini akan kita urai secara sederhana. Ya, seseorang yang dalam keadaan
puasa ini, ya, ini akan terpengaruh ya untuk masalah ekspresi kesehariannya lah, penampilan atau kebiasaan sehari-harinya ya. Ini daya atensinya menurun ya, antusiasnya otomatis menurun. Kemudian emosional tidak stabil. Hal ini sekali lagi tentunya sesuatu yang manusiawi, artinya itu wajar aja karena manusia dalam keadaan ya lapar ya, bahasa yang mungkin ya mohon maaf agak kasar ya, tapi emang begitu. Karena semua kondisi dari lambung pencernaan sudah kosong gitu ya, ini dalam keadaan lapar ya. Nah, keadaan lapar ini pengaruhnya bagaimana? Nah, mari kita perlihatkan, karena ternyata keadaan yang semacam ini bisa kita secara artificialnya bisa kita apa ya namanya, kita siasati lah. Contohnya ternyata pada mereka yang mengonsumsi N-Zitokenkonah tidak mengalami sesuatu yang sampai mengganggu ke tingkat misalnya menurunnya daya atensi atau antusias menurun dan sebagainya. Nah, nanti kita jelaskan ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, kekurangan dari glukosa tadi ya, ini berpengaruh sekali terhadap sistem transmitter otak kita ya. Ya, misalnya ini saya gambarkan hormon serotoninnya ini maupun juga endorfin ya. Ini jumlahnya cukup banyak. Saya gambarkan kuning ini. Ini memberikan suasana seseorang menjadi antusias, semangat gitu ya, giat gitu ya. Itu karena adanya pasokan dari glukosa yang cukup ke dalam otak seseorang. Otak seseorang ini kalau dilihat proporsinya terhadap tubuh ya, itu hanya 2% Bapak dan Ibu sekalian. Ya 2% lah dari proporsi tubuh kita ya. Tetapi walaupun 2%, dia memerlukan asupan atau memerlukan pasokan dari nutrisi itu sampai 20% ya, terutama dalam hal ini masalah gula darah, glukosa ya. Dalam keadaan normal sekali lagi glukosa ini sangat diperlukan karena ini merupakan sesuatu modal untuk terbentuknya energi tenaga. Nah, ini yang saya gambarkan di bawah Bapak dan Ibu sekalian. Karena berpuasa, nah ini endorfin maupun serotoninnya ya ini sangat sedikit ya, sehingga saya gambarkan ini dia mudah sekali tersulut emosinya ya, mudah sekali terpicu untuk dia marah dan sebagainya. Ini sekali lagi manusiawi, karena sebenarnya marah, emosi itu sebenarnya bukan baik atau tidak baik ya, tapi bagaimana cara menyikapi kita terhadap kondisi emosi, kondisi marah, itu yang tentunya nanti akan berkaitan dengan masalah moralitas ya, atau mungkin dalam hal ini habit ya. Tapi sebenarnya kalau ditinjau dari aspek secara fisiologis atau reaksi tubuh, ya itu memang sesuatu yang ya katakanlah normatif, memang harus begitu ya. Kalau tidak ada semacam itu, manusia bisa mengalami kepunahan ya. Ya nanti akan saya jelaskan kenapa. Ini nantinya sebenarnya kaitannya dengan penampilan dari apa yang disebut dengan sifat-sifat instinktif lah, sikap-sikap pertahanan primitif dari seseorang. Akan kita bahas lebih sederhana aja. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, termasuk ini anak ginjal kita itu juga akan mengeluarkan karena lapar tadi ya. Dipicu oleh lapar, maka suatu kelenjar anak ginjal kita akan mengeluarkan namanya hormon epinefrin ya, dan hormon kortisol. Ini dua hormon ini akan memengaruhi ya setelah dia katakan beredar dalam peredaran darah. Ini epinefrin ini memiliki pembawaan untuk bertahan ya. Ini saya gambarkan seperti orang yang ya dia harus melawan gitu. Caranya melawan ya ini kalau nafsu primitif kita ini ya tentunya melawannya dengan makan gitu ya, karena kemudian atau dia mungkin dia rasa cemas dan sebagainya, harus menghindarkan makan itu ya. Ya menghindarkan untuk tidak makan maksud saya ya, karena dia lapar gitu kan. Kalau dalam hal ini yang dihadapi itu kondisi lapar ya. Tapi tentunya Bapak dan Ibu sekalian, akal budi kita ini tentunya bisa mengendalikan dari efek adanya hormon epinefrin dan hormon kortisol untuk memengaruhi dari perangnya kita ya, karena kita manusia beradab ya. Artinya terasah dengan akal budi kita, kemudian ya semua budi pekerti kita itu harus berkembang
sesuai dengan usia maupun lingkungan dan sebagainya, sehingga ya bukan lagi instinktif yang sifatnya fight or flight gitu ya. Tetapi dalam keadaan terdesak memang manusia pasti akan melakukan hal itu ya, karena itu sesuatu yang sangat prinsipial dalam kehidupan gitu ya. Tapi sekali lagi kalau ini yang kita hadapi masalah lapar ya tentunya penyikapannya itu tidak sampai ke ekstrim gitu ya. Tetapi ada pengaruh secara psikologis sampai bisa kita pahami dan bisa kita ketahui ya, dari katakanlah mungkin gestur, dari cara dia bersikap, cara dia merespon sesuatu, cara dia berinteraksi dalam pergaulan sosial dan sebagainya, itu bisa kita lihat dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kalau kita telusurin lagi bahwa di dalam sistem otak kita ini, dalam otak pusat kita, ini ada namanya bagian dari yang namanya hipokampus ini ya. Hipokampus itu bisa mendeteksi seseorang memiliki rasa lapar gitu ya. Tanpa ada itu kan seseorang tidak bisa mempertahankan kehidupannya kalau dia tidak bisa mengenali rasa laparnya ya, atau tidak ada suatu regulasi yang kita bisa merasakan lapar ya. Kemudian juga ada ini yang kecil ini di sebelahnya ini adalah amigdala, ini sifatnya adalah mengatur emosi. Dengan beberapa sistem saraf otak yang lainnya, dia disebut dengan sistem limbik ya, atau sering disebut sebagai otak primitif gitu ya. Dia meregulasi kaitannya dengan masalah emosi, dengan memori, dengan syahwat ya. Ini sesuatu yang sangat mendasar. Jadi sekali lagi keadaan tertentu puasa yang disebabkan oleh sistem fisiologi tubuh itu tidak berarti jelek atau bagus ya. Itu sistem nilai itu nanti ada pada apa ya, pada moralitas ya. Jadi tidak ada pada fisiologi. Kalau fisiologi tubuh ya, kalau dia lapar ya, dengan adanya kekurangan glukosa tadi itu akan mempengaruhi dari sistem otak akan mempengaruhi ke sistem perangai atau sistem dari habits gitu ya. Itu memang seperti itu mekanisme secara fisiologisnya ya. Tapi beda nanti kalau kita bicara masalah moralitas ya. Mohon ini dipisahkan ya. Saya hanya menyampaikan atau memberitahukan perihal tentang masalah reaksi di dalam fisiologi tubuh kita. Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya puasa semacam ini, tentunya sensitivitas terhadap marah, terhadap rasa cemas, rasa was-was, takut itu ya memang secara integratif gitu ya, masuk ke dalam dunia puasa itu ya, karena terjadinya lapar tadi ya. Kemudian tentunya kalau mereka yang puasanya itu alasan sesuatu ibadah agama, tentu itu akan menjadikan suatu cara mengapresiasi dari puasa tadi sampai ke tingkat tertentu, sehingga masalah marah, kemudian takut, was-was, lapar, dan mudah emosi tadi justru menjadi suatu tantangan ya, suatu challenge untuk mengarahkan. Sekali lagi bukan menghapus ya, tidak bisa dihapus ini karena memang secara intrinsik melekat pada proses fisiologi tubuh gitu ya. Tapi bagaimana mengarahkan, itulah yang nantinya yang kita sebut dengan masalah suatu morality building ya, membangun sesuatu karakter gitu ya. Nah ini puasa menjadi sarana, bahkan kalau kita kaitkan dengan kekhawatiran Badan Kesehatan Dunia terhadap masalah depresi dan stres, ini puasa ini betul-betul sebenarnya merupakan sesuatu media ya, suatu apa ya namanya, bagaimana kita melakukan semacam training gitu ya, atau melakukan semacam workshop dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mengarahkan nilai-nilai hidup yang lebih bagus. Ya, saya sekarang kan bicara tadi bagaimana sih NG2 Kona itu akan bisa menginduksi, memicu atau membantu bagaimana supaya beberapa katakan enzim yang kita perlukan ya, dalam hal ini masalah insulin ya, karena sekali lagi insulin ini memang sangat dikenal dengan istilah diabetes, tapi yang kita bicarakan di sini insulin adalah
merupakan suatu enzim yang akan bisa mengubah dari ini yang namanya gula darah tadi itu masuk ke dalam sel dan nanti akan berubah menjadi tenaga ya. Dimulai kita memiliki kandungan dari N-G2-kencona, sesuatu yang sangat banyak kandungan dari istilah PPAR, yes, itu adalah peroxium proliferator antifactive receptor. Ini mungkin bahasa Inggrisnya agak rumit gitu ya. Ya ini dipahamkan aja. Jadi misalnya pada salah satu komponen daripada N-G2-kencona itu semacam ya kita mengenal ya namanya spirulina ya. Spirulina itu merupakan sesuatu food supplement yang nantinya dirancang bahkan ketika nanti kita itu akan berpergian ke luar angkasa gitu ya, kita ingin mungkin ngontrak di bulan di sana, itu salah satu makanan yang idealnya itu adalah spirulina ya. Nah, kandungan yang sangat tinggi adalah PPR tadi, ini akan bisa memengaruhi ya insulin nanti itu dia bisa mengaruhi terhadap reseptor untuk bisa membantu dia mudah masuk. Nah ini lebih mungkin saya buat skematiknya lebih semacam ini di bawah ini. Ya ini adalah N-G2-kencona. Tadi salah satu kandungannya adanya spirulina, tapi kemudian ada beberapa komponen lain karena kita ada lebih dari 32 ya. Beberapa kandungan dari zat aktif yang ada pada herba-herba yang lain. Ini menjadikan gambaran seperti ini ya. Ini adalah gula darah ya. Gula darah ini tadi supaya nanti diakselerasi atau dipercepat ya harus diinduksi oleh sesuatu zat sehingga memudahkan nanti insulin itu akan lebih bekerja lebih efektif ya. Ini gambarnya, ini yang kuning ini insulin yang ketika diinduksi oleh zat-zat aktif yang ada di dalam N-G2-kencona maka dia akan ya ini berubah ya warnanya menjadi merah semacam ini. Tadi sudah disebutkan peran dari PPR, jadi ini merupakan satu rangkaian kelanjutan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, Bapak dan Ibu sekalian, kita perhatikan di sini ada yang namanya insulin reseptor, tadi yang kita bicarakan tadi di depan ya. Nah, insulin reseptor ini yang ada pada permukaan atau membran sel, ini sel nih ya, ini gambarnya sel nih ya, sel nih. Nah, ini ketika insulinnya ini telah diinduksikan, maka apa yang terjadi? Kita perhatikan di sini, ketika dia nempel pada reseptornya, reseptornya langsung merespon. Dan merespon ini ibaratnya seperti sedang membuka kunci ya, sehingga nantinya ini glukosa transporternya membuka. Nah, setelah membuka apa yang terjadi? Ini perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini glukosa ya, glukosa atau gula darahnya ini bisa masuk ke dalam sel. Ya. Ketika masuk dalam sel, jumlahnya cukup memadai, cukup besar, nanti dengan oksigen, dia nanti terbentuk ATP, adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat ini ketika nanti melepaskan salah satu fosfatnya ya, itu dia akan menghasilkan energi yang besar. Inilah sebagai modalitas ya untuk kehidupan dari sel maupun kehidupan keseharian kita. Sehingga orang-orang yang memiliki kecukupan tadi, glukosa tadi, tidak menunjukkan ya gejala-gejala yang tadi sudah kita uraikan ya. Inilah salah satu bukti bahwa N-G2-kencona secara realitasnya artinya itu bukan kita mempromosikan dengan aneka hal yang bombastis, bukan ya. Kita selalu melakukan suatu observasi maupun juga penelitian-penelitian di dalam hal kita menyampaikan klaim manfaat ya. Kenapa? Sekali lagi kita akan menuju kepada jamu modern yang juga bisa memiliki pertanggungan jawab secara medical ya, artinya itu untuk aspek dari pengobatan maupun juga untuk preventif. Tapi yang kita tekankan karena obat yang dari herbal ini biasanya tidak bisa menjangkau sampai ke tingkat uji klinikal yang biayanya sangat mahal. Terkecuali untuk negara-negara yang secara integratif memang dia mengakui bahwa herbal itu sejajar dengan perusahaan-perusahaan farmasi ya, produksi herbal ya, seperti di Cina, seperti di Korea ya, itu memang mereka bersikap atau secara politis
dia mengakui secara integratif ya. Jadi bahkan yang namanya obat dari herba pun bisa diklaim untuk insurance. Artinya itu mempunyai kesadaran betul-betul secara equal gitu ya. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian upaya-upaya kita untuk berupaya mengapresiasi jamu sampai ke ranah nantinya mendapatkan pengakuan jauh lebih bagus ya. Sampai sekarang ini Indonesia sikap politiknya terhadap jamu itu ya hanya sekedar ya toleran saja, istilahnya toleran ya silakan aja kalau memang mau dikembangkan gitu ya. Tapi belum sampai mendukung sampai ke tingkat misalnya seperti Cina ya, itu penelitian-penelitian itu juga memiliki status yang equal, artinya itu kesepadanan dengan perusahaan-perusahaan farmasi itu selalu dibiayai dan selalu disupport oleh pemerintah. Ya kita berdoa aja moga-moga nanti kita jamu, terutama kita mulai dengan jamu kita memiliki reputasi dan ini terbukti dari beberapa negara yang pernah kita uji cobakan secara sampling kecil-kecilan, ini ternyata mendapatkan apresiasi bahkan mendapatkan penghargaan ya. Pernah kita cobakan di Saudi Arabia ya melalui para TKW kita, terutama mereka-mereka yang sedang menjalankan ibadah umroh atau haji ya. Kita lakukan ya seperti tadi eksplorasi sangat sederhana dan hasilnya sangat memuaskan. Bahkan di Cina ini produk kita pun juga pernah kita lakukan semacam ya sampling trial gitu ya, dan ternyata mendapatkan apresiasi penghargaan. Oke Bapak dan Ibu sekalian, ini tadi penjelasan secara ringkas mengenai masalah eksplorasi kecil kita untuk menunjukkan efikasi yang ya moga-moga bisa dibanggakan kelak kemudian ini terus berkembang. Oke Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya.